Salam Ibu-Ibu, kita akan masuk di dalam modul kita untuk minggu ini. Yang pertama adalah arah pertumbuhan. Ya, kalau kita melihat di situ ya, tentang pohon ya, di situ pohon anggur. Pohon anggur itu kita sudah tahu filosofi pohon anggur bahwa dia tidak bisa tumbuh apalagi berbuah. Ya tumbuhnya bisa, tapi untuk proses memasuki berbuah itu kesulitan kalau manajemen yang dilakukan oleh orang yang menanam itu tidak bagus atau tidak tepat. Nah, di situ arah pertumbuhan sangat menentukan pembuahan pada buah anggur itu sendiri. Sama juga di dalam pertumbuhan dalam Kristus, arah pertumbuhan kita di dalam Kristus itu sangat menentukan bagaimana kita bertumbuh di dalam mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Ya, silakan. Tolong sayangnya. Diam. Oke, lanjut. Nah, sasaran yang ini dalam berakar ya, kita flashback untuk berakar. Sasaran menjadi anggota Kristus dan mempunyai kebiasaan baru yang menjadi dasar pertumbuhan. Nah, ini berakar dalam Kristus itu penting, bahwa satu pohon, kalau pohon yang mau tumbuh baik, maka dia perlu akarnya juga baik. Setiap orang perlu memahami berita Injil secara lengkap dan jelas, serta perlu mengerti dasar-dasar bagi pertumbuhan hidupnya. Ya, lanjut, bahwa setiap orang kita untuk melakukan pemberitaan Injil itu kita harus tahu sebenarnya apa yang kita mau beritakan, dan kita perlu tahu secara lengkap dan jelas itu tentang dasar-dasar bagaimana pertumbuhan hidup kita untuk supaya kita juga menghasilkan buah sehingga pemberitaan Injil itu bisa berlangsung dengan efektif dan gitu. Jalan keselamatan, di situ masih tetap tentang berakar, yaitu keselamatan, bicara tentang jalan keselamatan, jaminan keselamatan, bahwa dalam hidup baru Kristus itu adalah pusat. Jadi kalau kita berbicara tentang kehidupan kita adalah hidup yang berpusat kepada Kristus, bukan berpusat kepada hidup kita sendiri, kepada diri sendiri, dan hidup orang percaya. Itu adalah hidup yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan juga Roh Kudus di dalam hidup orang percaya adalah bagaimana Roh Kudus itu secara aktif dia berperanan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, di dalam disiplin rohani itu waktu teduh sangat dibutuhkan, bagaimana kita punya waktu yang efektif bersama Tuhan, kualitas. Jadi quality time kita bersama Tuhan, bagaimana kita berdoa, kemudian firman yang diberitakan, dan itu menjadi kesaksian, dan juga kita tetap dalam persekutuan. Ya, sama dengan sekarang kita melakukan kelompok-kelompok kecil itu, kita masuk dalam persekutuan. Itulah disiplin rohani yang harus kita kerjakan terus-menerus. Kemudian kita menularkan berakar dalam Kristus ini kepada orang lain. Kita tidak usah menunggu waktu lama untuk bisa menularkan berakar. Jadi kalau kita sudah merasa bahwa kita sudah berakar, maka kita pun juga harus menularkan berakar itu dalam Kristus kepada orang lain. Kita masuk hari ini dalam bertumbuh dalam Kristus ya. Hari ini kita masuk mulai dalam pertumbuhan. Minggu pertama untuk bertumbuh, dan sasaran itu menjadi dewasa dalam Kristus dan mengembangkan kebiasaan yang menjaga keberlangsungan pertumbuhan. Nah, sasaran ini jelas di situ bahwa untuk menjadi seorang yang dewasa dalam Kristus, maka proses pertumbuhannya perlu menjadi faktor utama. Bagaimana kita bertumbuh, bagaimana orang-orang sekitar kita, dan kebiasaan-kebiasaan yang perlu kita kembangkan, kita tumbuhkan, sehingga keberlangsungan pertumbuhan itu sendiri dalam Kristus itu bisa bagus begitu. Jadi kita perlu memperhatikan sekitar kita sehingga kita itu menjadi dasar untuk menjadi dewasa dalam Kristus. Nah, prinsipnya bahwa setiap orang percaya itu memerlukan kebenaran Alkitab untuk mengarahkan dan menjaga mereka bertumbuh seumur hidup. Bahwa setiap orang percaya itu kita perlu dikuatkan oleh kebenaran Alkitab. Jadi itu yang menjadi dasar kehidupan kita. Kenapa? Karena Alkitab itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang tinggal dan hidup dalam kehidupan kita, yang lewat kuasa Roh Kudusnya. Jadi kalau firman yang benar itu, yang dulunya adalah pada mulanya adalah firman jadi bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah sendiri, itu adalah Yesus. Dan setelah dia naik ke sorga, kemudian dia memberikan penolong kepada kita, maka kebenaran Alkitab itu kita terima dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja dan berkuasa dalam hidup kita. Nah, dengan kuasa Roh Kudus itu juga yang mengarahkan dan menjaga kita, sehingga kita boleh bertumbuh seumur hidup kita. Jadi itu sangat penting bagaimana
bagaimana Roh Kudus itu bisa mengarahkan kehidupan kita dalam pertumbuhan yang benar. Makanya kita harus sering mendengarkan suara Roh Kudus. Jangan kita mengabaikan itu, karena itulah yang akan mengarahkan kehidupan kita. Ya, silakan. Ya, di dalam pertumbuhan ini, di dalam buku pertumbuhan ada beberapa poin yang kita akan laksanakan selama masa kurang lebih sekitar 10 minggu ya di dalamnya. Pertama adalah arah pertumbuhan yang minggu ini kita akan bahas. Arah pertumbuhan, kemudian sarana pertumbuhan, hambatan di dalam pertumbuhan. Nah, nanti kita akan membahas satu-satu. Kemudian dalam penata layanan yang setia dan bertanggung jawab, penata layanan atas waktu, penata layanan atas harta, kemudian dinamika pertumbuhan. Bertumbuh melalui pengambilan keputusan, bertumbuh melalui pencobaan, bertumbuh melalui penderitaan, dan menularkan bertumbuh dalam Kristus. Jadi minggu ini kita masuk di dalam arah pertumbuhan. Di dalam Kolose 2 ayat 6-7, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, di situ sangat jelas dikatakan bahwa kita ini sudah menerima Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita tidak hanya sekedar menerima Dia, tetapi kita benar-benar harus hidup tetap di dalam Dia. Bahwa kita hanya mengarahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Tidak sekedar kita menerima Kristus dan setelah itu kita mengabaikan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah menerima Kristus. Dan pada saat kita menerima Kristus, maka Kristus sudah membebaskan kita dari huk perhambaan itu dan membawa kita dalam kebebasan. Tapi pembebasan tidak begitu saja hilang, tetapi pembebasan yang tetap berakar di dalam Kristus dan tetap hidup di dalam Kristus. Jadi hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, kita harus berakar dalam Tuhan. Kemudian kita harus dibangun di atas Tuhan. Artinya kita bertumbuh bersama dengan Dia. Dan kita semakin bertambah teguh dalam iman yang sudah diajarkan kepada kita. Dan dengan cara itu, maka hati kita akan berlimpah dengan syukur. Nah, kalau kita mengatakan bahwa kita sudah bertumbuh ke arah Tuhan, tapi kita tidak berlimpah dengan syukur, harusnya kita bertanya kepada diri kita sendiri, benarkah saya sudah bertumbuh dalam Tuhan? Karena syarat untuk bertumbuh dalam Tuhan adalah hati kita akan melimpah dengan syukur. Nah, bagaimana arah pertumbuhan itu? Arah pertumbuhan itu dia tidak langsung saja pada saat dia bertumbuh. Kalau melihat tanaman ya, apalagi kalau tanaman itu yang jangka panjang. Nah, kelihatan dalam gambar ini tanaman yang jangka panjang dia akan bertumbuhnya tidak mungkin lurus saja naik ke atas. Dia pasti tumbuh ke dalam. Ke dalam itu artinya dia berakar, semakin berakar ke bawah dan kemudian dia naik ke atas. Dia bertumbuh keluar, dia melebarkan dirinya dari bawah dan terus bertumbuh. Jadi proses pertumbuhannya tidak lurus aja ke atas, apalagi tumbuhan yang tumbuhan tanaman tahunan ya. Tanaman tahunan dia akan melebarkan sayapnya ke samping, kiri kanan, atas dan bawah. Jadi bukan berarti daunnya turun ke bawah, tapi akarnya. Karena percuma bertumbuh dan naik ke atas, tapi ternyata akarnya tidak semakin menancap ke bawah, makin melebar ke bawah. Lama-kelamaan tanaman itu akan mati. Nah, sejak terima Yesus, dia basuh dosaku ke dalam, keluar, atas, bawah, terus bertumbuh. Pada saat kita mengambil komitmen untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, dia sudah membasuh dosa kita, maka kita bebas maka kita akan menjadi bebas dari dosa-dosa kita. Bentar. Kita bebas dari dosa-dosa kita, sehingga kita itu menjadi bertumbuh ke dalam, keluar, ke atas, bawah, dan terus bertumbuh ya. Seperti yang saya tadi sampaikan ya. Oh, ternyata saya melihat yang device yang satu ternyata ini menyamping ya. Ya, rancangan pertumbuhan. Arah pertumbuhan itu satu adalah rancangan pertumbuhan, dua bidang pertumbuhan, tiga dasar. Ya, dasar dan proses pertumbuhan. Oke, lanjut. Kita masuk sekarang dalam rancangan pertumbuhan.
Di dalam rancangan pertumbuhan ini, kita baca dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Kenapa ada rancangan pertumbuhan itu? Karena berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Jadi sejak awal penciptaan manusia, Allah sudah merancangkan penciptaan itu sejak semula. Karena dia sudah merancang sedemikian rupa dengan mengatakan bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, sebenarnya rancangan Tuhan dalam hidup kita ini luar biasa banget. Luar biasa sekali bahwa di saat Allah menciptakan hidup kita, dia menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah itu sendiri. Jadi kita adalah rancangan yang sangat mulia dalam penciptaan itu. Dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Manusia diciptakan dengan keberadaan cerminkan siapa Tuhan yang menjadi pola rancangan mereka. Jadi kalau kita melihat diri kita di cermin, maka kita akan melihat bukan wajah kita, tapi kita melihat bahwa kita adalah rancangan Tuhan yang luar biasa. Bahwa Allah yang menjadikan pola rancangan itu dalam hidup kita. Jadi kita melihat gambaran Kristus dalam hidup kita sendiri. Itulah rancangan Tuhan dalam penciptaannya. Dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa di dalam dosa, maka sejak itu manusia hidup di dalam dosa. Dan akibat dari semuanya itu, maka kita kehilangan kemuliaan Allah. Artinya apa? Sejak kejatuhan Adam pertama kali di dalam dosa, sejak itulah Allah meninggalkan kita. Jadi kemuliaan Allah itu hilang daripada kita. Kenapa kita sampai tahu bahwa kita kehilangan kemuliaan Allah? Karena pada saat Adam dan Hawa melakukan dosa, saat itu mereka melihat bahwa diri mereka telanjang. Apakah sebelumnya mereka telanjang? Ya, mereka telanjang sebelumnya, tapi kenapa mereka tidak merasa malu? Karena mereka diselimuti oleh kemuliaan Allah. Namun saat mereka jatuh dalam dosa, mereka kehilangan kemuliaan Allah itu. Artinya kemuliaan Allah meninggalkan mereka. Allah kembali ke dalam kehidupannya. Dan karena Allah tidak toleransi terhadap dosa. Jadi membuat Allah kemudian meninggalkan Adam dan Hawa dengan kemuliaannya. Sejak saat itulah kita hidup di dalam berbagai-bagai dosa. Dosa yang mencengkeram kehidupan kita. Karena kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Inilah rancangan Tuhan dan penciptaannya yang terhilang dari kita yang harus kemudian diambil kembali oleh Tuhan. Rancangan Tuhan dalam Kristus Yesus, Alkitab menyatakan bahwa Kristus adalah gambaran Allah. 2 Korintus 4 ayat 4, dan gambaran Allah yang tidak kelihatan, gambaran wujud Allah. Ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Roma 8 ayat 29 bicara bahwa sejak semula kita itu sudah dipilih. Kita sudah dipilih dan sudah ditentukan untuk menjadi serupa dan segambar dengan anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Jadi supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bayangin kita diangkat menjadi saudara daripada sang anak itu sendiri. Karena pada akhirnya sang anak itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan kita ini dipilih sejak semula. Harusnya kita berbahagia bahwa rancangan Tuhan yang memilih kita. Jadi bukan kita yang memilih, tapi Allah yang memilih kita. Sebab sejak semula dia sudah memilih kita dan menentukan kita untuk menjadi serupa dan segambar dengan anak. Rancangan Tuhan bagi semua orang percaya adalah gambar kita, segambar dengan diri Tuhan. Sebagaimana terwujud dalam pribadi Kristus, itulah arah pertumbuhan anak-anak Tuhan. Tuhan mau bahwa rancangan Tuhan bagi orang percaya itu yang segambar dengan dia, di mana kekudusan Allah itu adalah Allah yang kudus, itu kemudian nyata dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya itu, yang kemudian nyata dalam hidup kita orang-orang percaya itu terwujud ya
Jadi rancangan Tuhan bagi semua orang percaya itu, supaya kita segambar dengan dirinya Tuhan itu bisa terwujud dalam pribadi Kristus. Jadi Kristus mau, Tuhan mau bahwa kita segambar dan serupa dengan Dia, bukan sekedar wajah, tapi perilaku kita, kehidupan kita menjadi serupa dengan Dia. Itulah arah pertumbuhan daripada anak-anak Tuhan. Tuhan mengasihi kita apa adanya, tetapi Dia tidak membiarkan kita seadanya. Dia akan mengubah kita menjadi seperti Kristus. Sejak semula penciptaan Adam dan Hawa, Tuhan mengasihi Adam dan Hawa apa adanya. Tuhan tidak pernah menuntut Adam dan Hawa untuk melakukan hal yang lebih selain menikmati karya Tuhan di Taman Eden. Ya, tetapi Tuhan juga tidak membiarkan kita seadanya. Artinya, satu dosa aja bisa mencemarkan seluruh kemuliaan Allah dalam kehidupan kita manusia. Karena Tuhan mau kita menjadi serupa dengan Kristus. Jadi Dia akan mengubah kita menjadi seperti Kristus. Setelah Dia kebangkitan Yesus Kristus, kemudian kita diangkat dari keberdosaan kita, dan Dia mau mengubah hidup kita menjadi seperti Kristus, just like Jesus. Itu sebagaimana buku Max Lucado ya. Rancangan Tuhan dalam penciptaan. Oh ya, ini ada rancangan pertumbuhan itu ada macam-macam. Di situ ada rancangan Tuhan dalam penciptaan, rancangan Tuhan dalam diri Kristus, dan rancangan Tuhan dalam diri orang percaya. Coba balik dulu, kalau nggak ada itunya baru kita bahas. Rancangan Tuhan dalam penciptaan, bahwa sejak semula penciptaan, Tuhan sudah merancangkan kemuliaannya dalam hidup kita, bahwa dalam rancangan Tuhan dalam penciptaan itu, Dia menciptakan kita serupa dan segambar dengan Kristus, ya, supaya kita segambar dan serupa dengan Kristus. Dan dalam rancangan Tuhan dalam diri Kristus itu sendiri kelihatan bahwa kekudusan Allah itu harusnya nyata dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tetapi ternyata kita kehilangan kemuliaan Allah setelah kita jatuh dalam dosa. Namun rancangan Tuhan tetap berlangsung dalam kehidupan orang-orang percaya, bahwa Dia mau supaya kita hidup kudus, sama seperti Kristus juga adalah kudus, sehingga itu harus terjadi dalam diri orang-orang percaya. Nah, bidang pertumbuhan, arah pertumbuhan yang kedua adalah bidang pertumbuhan. Selanjutnya, bidang pertumbuhan adalah hal-hal yang perlu dipenuhi agar pertumbuhan dapat terus meningkat. Ya, seperti anak bayi ya, kita tidak mungkin menjadi bayi terus. Sejak bayi kemudian belajar berjalan, kemudian mulai belajar berlari, dan kita menjadi bayi yang kemudian menjadi dewasa. Kita tidak lagi menjadi bayi, tapi kita menjadi orang-orang dewasa. Begitu juga di dalam pertumbuhan, kita tidak sekedar menjadi bayi-bayi rohani. Kalau kita habis belajar, kita sedang belajar setelah kita belajar dalam berakar, hari ini kita masuk dalam pertumbuhan. Kita tidak lagi menjadi bayi-bayi rohani, tetapi yang Tuhan mau kita terus bertumbuh setelah kita mulai belajar berjalan dan kita belajar berlari. Setelah itu kita menjadi dewasa. Itulah pertumbuhan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita tidak hanya terus belajar, tapi kita menjadi orang yang dewasa rohani, yang juga bisa mengajarkan kepada orang lain apa yang sudah kita terima. Itulah pertumbuhan. Karena dibutuhkan terus meningkat, pertumbuhan itu terus meningkat. Dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kalau kita tahu Kristus itu adalah kepala, dan kita adalah anggota tubuhnya, maka apa yang dipikirkan Allah harusnya itu menjadi pikiran kita juga. Apa yang dikehendaki Allah di dalam kebenarannya, di dalam kebenaran dalam firman-firmannya, itu juga menjadi bagian hidup kita. Sehingga kita dengan teguh berpegang pada kebenaran itu, sama seperti pokok anggur ya, di mana ranting-rantingnya tidak bisa berbuah kalau tidak melekat pada pokok anggur. Dia tidak bisa tumbuh dan hidup kalau tidak melekat pada pokok anggurnya. Begitu juga kita, di mana Kristus itu adalah kepala dan kita adalah anggota tubuhnya, kita harus ikut perintah. Biasanya kalau perintah itu dari kepala ya, otak itu memerintahkan. Jadi pikiran kita memerintahkan kepada tubuh, ayo ambil ini atau jalan ini. Itu pikiran yang otak kita, dan itu ada di kepala. Kenapa Yesus Kristus dikatakan Dia adalah kepala? Karena Dialah yang memerintahkan seluruh anggota tubuh untuk mengerjakan semua apa yang harus kita kerjakan. Jadi kita jangan balik ya.
Jangan kita membalikkan bahwa kita yang menjadi kepala dan Kristus itu menjadi jongos. Ya, tanpa kita sadar kita menjadikan Kristus sebagai orang yang kita nanti kita butuhkan kalau kita membutuhkan sesuatu. Tetapi kita tidak benar-benar bertanya kepada Tuhan. Sebenarnya dia sebagai kepala apa yang dia mau untuk kita kerjakan. Nah, dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia. Jadi kasih yang Tuhan berikan kepada kita adalah kasih kita kepada Tuhan itu bertumbuh, dan kita menempatkan Tuhan sebagai kepala atas kehidupan kita, maka dia yang akan terus meneguhkan kita, dia akan terus berjalan ke arah, dia akan terus mengarahkan kita untuk berpegang pada kebenaran-kebenaran yang dia sudah berikan kepada kita itu. Supaya kita berjalan ke arah Tuhan, berjalan ke arah dia, tidak berjalan ke kiri atau ke kanan, tapi terus jalan di track yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Efesus 4 ayat 15. Oke. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam pelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, dia, Kristus yang memberikan kepada rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil itu maupun kepada gembala-gembala dan pengajar-pengajar, dan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pelayanan itu sendiri untuk pembangunan tubuh Kristus. Jadi Allah sedang membangun tubuhnya sendiri dalam kehidupan kita, supaya kita semua menjadi satu di dalam tubuh Kristus. Jadi jangan pikirannya Allah, tapi tubuh kita berjalan menurut kehendak kita. Maka itu tidak terjadi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi Allah sedang mengarahkan kita, baik rasul-rasulnya maupun pemberita Injilnya, baik gembala maupun pengajar, bahkan kita semua orang-orang kudusnya, untuk semuanya dibangun di dalam pembangunan tubuh Kristus. Dan kita itu kemudian untuk mencapai kesatuan iman. Jadi kita mempunyai satu visi yang sama tentang Kristus itu sendiri, dan satu pengetahuan yang benar tentang anak Allah, satu pengetahuan yang sama tentang anak Allah, sehingga kita mencapai namanya kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dan kita bukan lagi anak-anak. Ingat bahwa kita bukan anak-anak. Kita terus belajar selama kita diberikan waktu itu oleh Tuhan. Tetapi kita tidak boleh tetap menjadi anak-anak. Kita bukan lagi anak-anak yang dengan mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Tetapi yang mengajar hidup kita, yang memberikan pengetahuan kepada kita itu hanya Kristus sendiri. Makanya kita terus meminta supaya Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kita. Karena kalau kita diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan, Tuhan yang teguh dalam kasih kita, sehingga kita boleh bertumbuh dalam segala hal karena Kristus yang adalah kepala itu sendiri. Ya. Dalam Efesus 4 ayat 11-16, di situ ada poin-poin. Yang pertama, aman pengajaran, kedua, kedewasaan karakter, dan ketiga, pekerjaan pelayanan. Sekarang kita bagaimana memahami tentang pengajaran mengarah kepada pertumbuhan, kita melihat bersama. Bagaimana pemahaman kita terhadap pengajaran yang Kristus. Lihat, nah di situ kelihatan di situ bahwa ada semacam patologi, ada cek masuk ke dokter itu biasanya di check up kalau kita merasa bahwa kita ada masalah kah. Sebelumnya coba tolong sebelumnya. Iya, kalau kita check up ya di situ ya nanti kita masing-masing membuka lembaran spiritual check up kita ya tentang buku pertemuan dalam buku peserta. Dalam buku peserta di sini. Oke. Spiritual check up itu untuk bidang pertumbuhan halaman ini ya, halaman 8 ya.
spiritual check up untuk bidang pertumbuhan. Nah, di sini kita bisa melihat diri kita sendiri. Kalau check up kesehatan biasanya orang ke dokter itu ada general check up. Nah, kita juga di sini ada general check up untuk spiritual kita, untuk pertumbuhan kita, untuk peserta ya. Coba lanjut. Sekarang kita akan bersama-sama berbicara di sini. Berilah jawaban yang paling menggambarkan keadaan saudara yang sebenarnya, bukan bagaimana yang seharusnya atau sebaiknya. Nah, sekarang kita mau spiritual check up dulu. Apa? Coba kita mulai dari Abi. Coba tolong di-unmute semuanya ya. Ya, kita mulai. Siapa yang duluan? Abi ya. Jawaban apa yang kamu lihat di sini? Poin 1, K2, 3, 4, 5. Setelah kita sedang dalam proses pertumbuhan ini, spiritual check up kita hari ini. Bukan apa yang harus dikerjakan, tapi apa yang dialami ya, keadaan kita hari ini. Coba mulai dari Abi. Apa yang kamu lihat di situ? Sebelumnya. Ini yang pertama, ini ya Kak, maksudnya ini kan pilihan ya. Ya, pilihan. Ini pilihan untuk menjawab pertanyaan berikutnya ya. Iya, tapi ini dulu, pilihan dulu jawaban menggambar keadaan sebenarnya. Kalau kamu sendiri melakukan, apakah kamu gelisah atau tidak melakukan, tidak gelisah. Artinya biasa-biasa aja, ya. Kalau kamu melakukan, kamu biasa-biasa aja. Kalau kamu tidak melakukan, kamu tidak gelisah. Terus yang nomor 2, oh ya mungkin untuk jawaban-jawaban ya. Jawaban. Ya, oke. Nomor 2-nya, kalau yang pertama tadi tidak melakukan, tapi tidak gelisah. Yang kedua, tidak melakukan, jadi gelisah. Poin ketiga, melakukan tapi ya seadanya. Nah, inilah yang banyak kita melakukan seadanya, sekedarnya. Ayat 4, melakukan dengan baik. Ya, baik. Kelima, melakukan dan menginspirasi orang lain untuk melakukan yang sama. Jadi kita berhenti di poin 1-nya, tidak melakukan dan tidak gelisah, atau tidak melakukan tapi gelisah, atau melakukan tapi seadanya, atau melakukan dengan baik. Baik saja kan belum tentu benar. Nah, poin 5 dalam melakukan dan menginspirasi juga orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ibarat kata, kita dimuridkan untuk memuridkan lagi. Ya, silakan. Ya, coba balik. Ya, masing-masing menjawab ya. Coba. Oke, next. Yes. Apakah saya sedang terus memperjuangkan pertumbuhan saya? Dalam 1, mengenal pribadi dan karya Tuhan. Ya, silakan jawab satu-satu deh. Mulai dari Kanoni. Kalau saya sedang memahami pokok-pokok pengajaran. Ya. Mengenal pribadi dan karya Tuhan. Bagaimana melihat pribadi dan karya Tuhan itu dalam kehidupan Kanoni? Oh iya. Kalau mengenal pribadi Tuhan itu sudah sejak kecil. Dan dalam perjalanan hidup, saya banyak merasakan karya Tuhan dalam hidup saya. Mungkin saya sudah lebih tua dari teman-teman sekalian, jadi sudah banyak merasakan karya Tuhan. Iya. Dan apakah itu diperjuangkan? Jadi apakah sedang terus memperjuangkan pertumbuhannya dalam mengenal pribadi dan karya Tuhan? Terus dalam membaca dan mempelajari Alkitab, coba jawab satu-satu. Membaca dan mempelajari Alkitab, ya seterusnya ini, Alkitab diulang-ulang dibaca. Oke. Dan memahami? Memahami, ya saya memahami untuk pemahaman saya sendiri, tapi saya berterima kasih karena pada saat ini ikut dalam kelompok Kambium dan lebih mengerti lagi ya pokok-pokok pengajaran ini tentang Yesus. Jadi intinya terus memperjuangkan ya? Ya, intinya ya. Intinya terus memperjuangkan supaya dan memperjuangkan. Ya, benar. Oke, silakan. Kemudian Ibu Sardis. Kak, mungkin begini, ini pertanyaan tiap 1, 2, 3 ini dijawab dengan pakai yang tadi pakai poinnya. Iya. Tetapi kita balik lagi kan, kecuali kalau menjawab lewat buku. Kan di buku tuh ada. Harusnya memang disiapkan dalam buku, tapi nggak apa-apa, kita membaca aja. Karena ini kan harus diselesaikan dan spiritual dalam halaman 8 dalam buku peserta. Ini, itu harusnya diisi. Halaman 14. Halaman dalam buku peserta yang agak panjang, yang besar. Oh.
Ini yang buku ini. Ada itu halaman 8, spiritual check up itu dijawab apakah bidang pertumbuhannya 1, 2, 3, 4, 5, tapi karena kita nggak balik ke belakang ya nggak apa-apa lah. Jawab aja nggak masalah, kita menjawab saja kan kita cuma 4 orang toh. Ya, silakan Ibu Sardis baca apa yang Ibu Sardis, apakah terus memperjuangkan? Artinya kalau tidak melakukan mengenal pribadi karya Tuhan, tidak melakukan, ya tidak gelisah atau apa gitu. Tapi nggak usah itu, jawab aja langsung sini. Mana Bu Sardis, silakan. Halo, iya Bu, selamat malam. Kalau saya pribadi, kalau dicek secara spiritual check up, mungkin saat ini masih sering melakukannya dengan sekedarnya. Oleh karena itu, saya akan terus memperjuangkan bagaimana mengenal pribadi dan karya Tuhan dalam diri saya, di mana Tuhan sebagai juru selamat saya. Oleh karena itu, saya akan terus memperjuangkan, lebih mengenal dengan membaca dan mempelajari firman Tuhan dengan melalui Alkitab, buku-buku rohani, termasuk perkumpulan kelompok kecil kita ini, dengan terus belajar, terus mengikuti persekutuan-persekutuan, kiranya Roh Kudus terus memampukan saya, sehingga saya akan lebih memahami pengajaran firman Tuhan untuk kedepannya. Kiranya terus Tuhan memelihara saya dengan lebih memahami dan lebih mengerti, sehingga nantinya saya boleh memberitakan atau menunjukkan dengan apa yang saya pahami untuk berbagi terhadap sesama yang lain, atau paling tidak keluarga-keluarga dekat, lingkungan, dan untuk seterusnya mungkin orang-orang yang ada di sekitar saya. Mungkin itu dari saya, Bu. Terima kasih. Amin, amin. Iya, jadi terus diperjuangkan ya. Ya, Ya. betul. Kalau Kanoni tadi pasti akan mau melakukan ya betul tadi jadi itunya tadi dikatakan melakukan sekedarnya ya. Tetapi kemudian terus diperjuangkan. Ya, bagaimana dengan Abi? Iya, kalau saya juga mungkin hampir sama ya. Kalau mau dicek, kalau saya sih membandingkan ya dari sebelum dan saat ini mengikuti Kambium, terasa sekali perbedaannya, di mana waktu sebelumnya untuk memperjuangkan pertumbuhan untuk poin mengenal pribadi dan karya Tuhan itu masih dilakukan sekedarnya saja. Tapi puji Tuhan kurang lebih 2 bulan lebih, ya 2 bulan lebih ini mau masuk bulan ketiga, saya semakin melakukannya dengan baik untuk mengenal pribadi dan karya Tuhan. Begitu juga dengan membaca dan mempelajari Alkitab. Kalau cuma sekedar membaca ya sekedarnya, tapi kalau sekarang itu lebih bagaimana mau mempelajari, mau lebih menggali lagi setiap isi firman Tuhan, bukan cuma sekedar dibaca, tetapi ketika ada setiap bagian-bagian itu saya berusaha untuk mengerti apa maksudnya. Mengerti bukan dengan kemampuan saya, tetapi saya cari tahu dari berbagai sumber. Misalnya dari terjemahan-terjemahan Alkitab, banyak sekarang di aplikasi-aplikasi HP untuk membantu kita menerjemahkan firman Tuhan secara lebih detail. Kemudian memahami pokok-pokok pengajaran Alkitab, ya saya kira hampir sama juga itu, bagaimana dalam memahami pokok-pokok pengajaran itu mungkin dulu sama sekali tidak pernah memikirkan pokok-pokok pengajaran itu, tapi saat ini sudah lebih aware dengan bagaimana bisa untuk dapat memahami pokok-pokok pengajaran dalam Alkitab. Nah, silakan Bu. Jadi berarti tetap ada progres ya, bahwa terus diperjuangkan ya, tidak stuck, tidak menerima apa adanya aja, atau tetap gelisah tapi terus diperjuangkan, dan itu luar biasa banget. Ya silakan Ibu Yuliana. Iya, selamat malam, terima kasih. Pada prinsipnya itu sama dengan teman-teman yang telah ungkapkan, bahwa selama ini menurut saya sudah melakukan, tapi apakah itu saya lakukan dengan baik atau tidak, itu sekarang saya bisa merasakan perbedaannya. Kalau dulu mungkin kalau tentang mengenal pribadi dan karya Tuhan itu
paling bagaimana saya paling di gereja atau di biston-biston itu saya paling melakukan atau belajar tentang itu. Tapi setelah mengikuti Kambium ini dengan rutin hampir setiap hari saya berupaya dan terus berjuang untuk mengenal pribadi dan karya Tuhan, dan secara rutin juga saya membaca dan mempelajari Alkitab setiap hari, dan saya terus berupaya dan berproses untuk memahami pokok-pokok pengajaran Alkitab. Jadi selama ini sudah ada perubahan-perubahan, walaupun itu mungkin belum signifikan atau belum terlalu tapi saya sudah bisa merasakan untuk diri saya sendiri. Dengan mengikuti Kambium ini saya terus berjuang dan berupaya untuk lebih mengenal lagi pribadi dan karakter Tuhan dalam pengajaran. Ya itu saja Bu, selamat malam. Ya, terus apakah ibu-ibu ini juga masuk poin 5 ya, melakukan dan inspirasi orang lain untuk bisa melakukan juga. Apakah sudah ada dalam pikiran kita untuk mau melakukan seperti itu? Iya, iya ada. Ya, ada. Cuman untuk melangkah lebih jauh kita masih segan gitu. Tapi dengan menerima Kambium ini ya ada dorongan lah untuk mau lebih jauh lagi. Oke. Yang penting punya kerinduan semua ya. Saya dengar tadi semua punya kerinduan yang sama untuk mau belajar, terus belajar untuk bisa juga menjadi inspirasi untuk orang lain. Oke, lanjut, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kedewasaan karakter. Bagaimana kita secara karakter kita dewasa, jadi Tuhan tidak mau kita hanya menjadi anak-anak dalam karakter, tapi kita juga menjadi dewasa sebagaimana karakter Allah itu tercermin dalam menjadi pengelola milik Tuhan, dalam karakter saya dan relasi saya dengan orang lain. Ya, silakan menjawab satu-satu. Siapa yang dulu, silakan. Yang tadi terakhir lah, jadi duluan. Selama ini saya terus berupaya dan terus berproses memperjuangkan untuk membentuk karakter dalam diri saya, karakter Tuhan. Jadi saya selama ini saya terus berjuang dan berproses. Dan saya melakukannya itu setiap hari dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan dan membaca buku-buku renungan yang berkaitan dengan firman Tuhan. Iya, ini apakah terus memperjuangkan pertumbuhan dalam menjadi pengelola milik Tuhan? Pengelola milik Tuhan itu salah satunya adalah kehidupan kita sendiri. Karena diri kita ini adalah milik Tuhan. Jadi kita mengelola milik Tuhan itu artinya bagaimana kehidupan kita, talenta kita, harta benda yang Tuhan berikan kepada kita, keluarga kita, apakah kita menjadi pengelola, memperjuangkan dalam mengelola milik Tuhan. Kedua, karakter saya, perjuangan karakter saya, tadinya saya asal-asalan, tidak peduli orang lain, suka sembarangan, tiba-tiba kemudian kita berjuang ya. Bukan benar ya. Kita tidak benar, tapi kita memperjuangkan untuk kemudian kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita sedang dalam perjuangan, ibarat kata kita sedang berlari-lari untuk mencapai tujuan. Ya, karena kita belum sampai tujuan, sampai akhirnya nanti Tuhan panggil. Dan relasi saya dengan orang lain, apakah juga mencerminkan Kristus ya? Gitu. Jadi itu. Ya, sambil berpikir-pikir, coba yang lain siapa? Silakan. Oke. Saya ya, di dalam cara saya mengelola milik Tuhan, ya. Saya berusaha mengelola apa yang ada di dalam diri saya, bagaimana caranya saya memuliakan Tuhan, bagaimana saya di dalam kehidupan saya, di dalam perbendaharaan saya, ya yang semampu saya gitu. Terus karakter saya berusaha untuk serupa dengan Tuhan. Kalau istilah saya itu, saya bawakan karakter saya dalam kehidupan sehari seperti jaga mulut, jaga hati. Ya, berusaha bagaimana caranya supaya bisa menyenangkan orang lain sesuai dengan kehendak Tuhan gitu. Terus relasi saya dengan orang lain yaitu berusaha bagaimana ya supaya berhubungan dengan orang lain itu tidak menyakiti orang lain, menyenangkan orang lain, bisa menolong orang lain. Menyenangkan Tuhan dong. Maksudnya
membantu orang lain untuk menyenangkan Tuhan. Ya, membantu orang lain untuk menyenangkan Tuhan, benar. Jangan menyenangkan orang lain ya, karena seringkali kita menyenangkan orang lain, tapi Tuhan tidak disenangkan. Karena kalau kita menyenangkan orang lain, itu berarti kita mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, Perilaku menyenangkan. saya dengan orang lain, saya berbuat yang bagaimana yang Tuhan kehendaki. Oke, nolong orang untuk menyenangkan Tuhan. Ya. Orang lain, ya. Ya, oke, silakan yang lain. Ya, kalau saya tentunya saya juga terus memperjuangkan pertumbuhan saya dalam hal mengelola milik Tuhan. Ya, tadi dikatakan bukan cuma sekedar berkat materi, tetapi segala sesuatu yang ada di dalam diri saya, baik itu secara fisik maupun mental. Karena terkadang juga begini, tubuh kita ini kan adalah milik Tuhan ya. Tapi terkadang juga kita tidak bisa merawatnya dengan baik, dalam tanda kutip. Misalnya contoh-contoh kecilnya saja, misalnya dengan keinginan diri kita sendiri, misalnya keinginan mulut, keinginan lidah, kita mau makan yang enak-enak, mau makan yang sedap-sedap, tapi sebenarnya itu merusak tubuh kita. Karena itu yang terjadi sebenarnya. Jadi bukan karena sakit ini, sakit itu, karena Tuhan sendiri yang kasih, tapi sebenarnya kita harus juga introspeksi, kira-kira kita sakit itu karena apa? Apakah mungkin di waktu-waktu yang lalu kita terlalu banyak memuaskan keinginan kita sendiri sehingga kita tidak bertanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Jadi kalau sekarang saya lebih melihat belajar di pertumbuhan ketika yang di bab 3 itu di hari kelima tentang kedewasaan karakter, saya sangat tertarik karena ketiga poin ini, khususnya di bagian menjadi pengelola milik Tuhan, kita belajar tentang bagaimana hal kecil dulu seperti itu, bagaimana kita memperhatikan tubuh kita, karena dengan tubuh yang sehat, kita juga bisa melakukan pelayanan, bisa melakukan kehendak Tuhan, gitu. Karena dalam jiwa yang begitu juga dengan jiwa kita, dengan mental kita, semuanya itu harus kita rawat dengan baik. Kemudian karakter. Ya, tentunya karakter ini semua orang pasti punya karakter masing-masing. Termasuk juga dengan diri saya juga merasa bahwa saya masih terus memperjuangkan karakter Tuhan yang muncul di dalam kehidupan saya, bukan karakter saya sendiri. Khususnya kalau saya secara jujur mengatakan saya masih belum bisa mengendalikan diri ketika saya harus melihat hal-hal tertentu yang tidak bisa saya terima secara lembut. Saya berpikiran itu adalah salah, saya langsung respon dengan cara yang kurang baik. Nah, itu yang menjadi pergumulan saya, supaya bagaimana saya lebih sabar lagi dalam menyikapi sesuatu. Kemudian dari karakter-karakter yang terus diperjuangkan, saya rasa dengan sendirinya itu akan membantu kita untuk bisa berelasi dengan baik kepada orang lain, sehingga karakter Kristus itulah yang akan memancarkan, yang akan terpancar dalam diri kita, lewat diri kita kepada orang lain, sehingga orang lain melihat bahwa karakter Kristus ada benar di dalam setiap anak-anak Tuhan. Dan itu tadi juga dalam bagaimana kita mengelola milik Tuhan, kita bisa membantu orang lain lewat segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan, berkat-berkat Tuhan itu bisa juga kita gunakan untuk menjadi berkat buat orang lain. Jadi bukan mengelola milik Tuhan itu, misalnya berkat-berkat Tuhan secara materi kita pergunakan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk bisa menolong orang lain, membantu orang lain. Ya, saya kira begitu. Ya, Ibu Sardis, setelah itu saya juga ya, supaya saya juga bicara. Silakan Bu Sardis. Terima kasih. Saya pun terus memperjuangkan pertumbuhan saya dalam mengelola milik Tuhan, yaitu dengan melihat talenta yang diberi Tuhan dalam hidup saya itu, saya terus berusaha untuk mengasah kira-kira talenta apa yang telah diberikan Tuhan. Jadi dengan talenta itu saya terus berusaha bagaimana mengembangkan talenta itu dengan memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, yang mungkin dari saya dari mungkin melalui pekerjaan kita bisa menolong orang sekitar kita melalui talenta yang kita miliki tadi, ya paling tidak ya berbuat kebaikan lah
ibarat kata pepatah, kalau tidak mau dicubit itu sakit, jangan mencubit orang. Jadi itu tadi kembali ke diri kita dulu. Kita harus merasakan dulu bagaimana kasih setia Tuhan itu sama kita. Jadi dengan itu kita harus juga merasakan melihat terhadap sesama kita, begitu, menjaga mulut kita. Jadi menjaga kekudusan yang telah Tuhan berikan kepada kita gitu. Jadi dengan karakter yang saya miliki itu, ya paling tidak saya terus berjuang bagaimana menyikapinya dengan terus mengandalkan Tuhan. Itu tadi sikap saya yang selama ini pribadi yang sering emosi, marah, seperti itu. Dengan terus spiritual check up itu saya terus berjuang. Karena dengan mengabaikan firman Tuhan itu kayaknya tidak ada perubahan seperti itu. Jadi bagaimana saya harus berjuang terus membenahi diri saya supaya saya menjadi berkat terus memuliakan nama Tuhan, sehingga bisa membangun relasi dengan orang-orang sekitar itu pun bisa merasakan bahwa apa yang kita setelah pelajari itu, apa yang kita pahami itu betul-betul seakan-akan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi betul-betul harus berjuang terus untuk menyenangkan hati Tuhan. Mungkin itu dari saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ini juga menjadi tantangan buat saya. Bagaimana terus memperjuangkan pertumbuhan saya. Artinya saya sudah bertumbuh, tapi bagaimana pertumbuhan itu terus diperjuangkan. Karena kita tidak sekedar mau bertumbuh, tapi kita juga akan masuk dalam berbuah. Karena tanaman yang tidak berbuah adalah itu tanaman yang sia-sia. Dan bukan hanya sekedar berbuah yang kecil-kecil dan sedikit. Tapi yang Tuhan mau adalah berbuah yang banyak dan terus-menerus dan berlimpah. Nah, itu yang saya mau, bahwa pertumbuhan saya memang kalau ada bagian-bagian seperti kemarin kita sudah bicara tentang proses untuk pohon anggur, ya pokok anggur itu dalam prosesnya bagaimana supaya benar-benar bisa layak untuk berbuah. Nah, kita sedang dalam perjuangan itu, bahwa pertumbuhan saya harus diperjuangkan. Pertama, menjadi pengelola milik Tuhan. Ya, menjadi pengelola milik Tuhan tidak mudah. Itu butuh perjuangan. Karena apa? Kadang-kadang berlawanan antara kehendak daging dan kehendak roh. Tuhan menyuruh kita untuk lebih banyak memuliakan Tuhan, tapi yang kita lakukan adalah kita banyak memuliakan diri sendiri. Apa yang menjadi kebutuhan diri sendiri, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki kita lebih banyak memperhatikan itu daripada kita memperhatikan yang menjadi milik Tuhan. Ya, milik Tuhan antara lain, milik Tuhan itu apa? Tubuh kita ini adalah bait Allah, dan hati kita ini adalah altarnya di mana Roh Kudus berdiam. Tetapi benarkah kita mengelola itu dengan baik? Belum tentu. Kenapa? Kebanyakan yang kita pikirkan adalah bagaimana saya harus makan, bagaimana saya harus minum, bagaimana saya harus melakukan segala sesuatunya. Saya harus bekerja untuk mendapatkan uang, saya harus melakukan ini, itu. Sehingga kita sibuk di dalam mengelola milik kita dan kita tidak merasa bahwa segala sesuatu yang kita punya itu adalah milik Tuhan. Nah, itu yang harusnya kita kembalikan itu kepada Tuhan. Nah, ini butuh perjuangan supaya kita tidak melihat semua apa yang kita kerjakan itu karena kita, untuk kita. Tapi semua yang kita kerjakan dari Tuhan, kita kerjakan itu karena Tuhan, dan kemudian kita melakukan semuanya itu untuk Tuhan. Dan bagaimana perjuangan karakter saya? Saya bertumbuh dari karakter orang tua yang bapak saya cukup disiplin, ya, bukan keras, dia sangat disiplin karena dia latar belakang dari tentara. Dan kemudian di dalam kehidupannya setiap hari-hari dia berhubungan banyak dengan orang-orang karena dia dari sospol, ya. Jadi dia berhubungan banyak dengan orang politik. Jadi dia mendidik kami itu dengan didikan yang dia terima selama itu gitu. Jadi dan itu tidak salah, tapi juga tidak benar. Tetapi sayalah yang harus perjuangkan itu. Untuk mencapai kedewasaan pertumbuhan saya dalam Tuhan, saya harus melihat karakter mana saya yang harus dipangkas atau yang harus kemudian ditingkatkan supaya menjadi lebih baik. Tidak tinggal diam dalam karakter saya yang kurang baik. Nah, tetapi saya harus melihat bagian-bagian daripada kehidupan saya, karakter saya yang tidak baik, yang sering melakukan kesalahan, melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu yang harus saya kemudian review kembali, dan saya harus check up itu. Termasuk relasi saya dengan orang lain, termasuk dalam pertumbuhan relasi dengan orang lain, terus saya perjuangkan. Karena apa? Setiap kita itu mempunyai ego, ya. Ya, saya juga termasuk orang yang cukup egois. Karena apa? Saya terlahir dari keluarga yang sendiri perempuan.
Saya terbiasa kehidupan yang ya bukan dimanja, tapi orang tua saya selalu mengiyakan apapun yang saya bilang, walaupun dia kesulitan untuk menjawab, tapi memberikan, tapi tetap dia katakan iya. Dan saya pun juga mau dalam hidup saya orang selalu mengatakan iya, apalagi hidup saya sekarang. Tapi itu kan tidak bisa, karena pada akhirnya relasi saya dan orang lain itu yang menjadi penghambat, dan saya harus perjuangkan itu, bahwa tidak selamanya apa yang saya katakan itu iya semua. Tetapi kalau ada hal yang baik yang saya harus perjuangkan, saya tidak bisa berhenti di situ sampai saya mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Karena bukankah kita ini adalah agen daripada Tuhan untuk menyatakan kebenaran. Katakan iya kalau iya dan katakan tidak kalau tidak. Jadi selebihnya berasal dari iblis. Jadi jangan sampai hal yang benar yang harusnya kita kerjakan, tidak kita kerjakan karena kita toleran dengan hal-hal kita. Karena kita cari, kita mau populer. Kita tidak mau kehilangan kepopuleran kita. Tapi yang sebenarnya yang kita mau perjuangkan adalah kebenaran. Sesuatu yang benar memang sulit untuk kita, karena menjadi orang baik aja tidak cukup. Kita harus menjadi orang benar, dan untuk mencapai kebenaran itu sulit banget. Yesus pun mengatakan kebenaran, dia harus melawan orang lain, banyak orang sampai dia harus mati. Yaitu resiko yang diambil. Dan kita akan menghadapi banyak tantangan mencari kebenaran. Termasuk poin 5 ini, melakukan dan menginspirasi orang lain juga untuk melakukan hal yang sama. Tidak mudah, kita punya banyak tantangan, tapi percaya kalau Tuhan melakukan kita, maka kita akan terus kerjakan. Oke, spiritual check up yang terakhir ya. Ada 2 kali ya. Pekerjaan dan pelayanan. Ya, silakan. Apakah saya sedang terus memperjuangkan pertumbuhan saya dalam mengenali panggilan pelayanan, meningkatkan wawasan dan keterampilan pelayanan? Ya, istilahnya gini, apakah di dalam kita memperjuangkan pertumbuhan kita, panggilan pelayanan kita itu benar-benar kita perjuangkan dan kita melihat bahwa saya dipanggil untuk melayani Tuhan ya. Saya dipanggil untuk melayani Tuhan. Kemudian saya dipanggil juga untuk memperjuangkan wawasan dan keterampilan. Jadi kita harus kita harus diperlengkapi gitu. Apakah saya berjuang untuk itu supaya terus diperlengkapi? Kemudian apakah saya juga berjuang untuk mencari dan menggunakan kesempatan untuk memberitakan kabar baik dan melakukan pelayanan? Jadi poin 3 ini kesulitan ini. Gampang sulit. Karena apakah kita perjuangkan itu untuk tetap menggunakan kesempatan sekecil apapun kesempatan itu untuk memberitakan kabar baik dan melakukan pelayanan. Contohnya gini, tadi saya sudah kasih lihat foto saya bersama dengan ponakan saya tadi datang sini, yang pakai tinggal mata kelihatan. Ada Abi tadi lihat, saya akan perlihatkan kepada ibu-ibu ya. Sebentar, saya akan perlihatkan apa yang saya sebentar. Ini saya katakan saya anaknya yang ya ini bentar ya, lihat nggak? Belum ada. Oke, bentar lihat di foto saya Ya. lihat ini Ya. saya bersama ponakan saya. Ini kesempatan saya untuk memberitakan Injil, dan saya beritahu kepada Abi, ini adalah tugas dan panggilan saya untuk beritakan Injil kepada mereka. Ini ponakan saya yang barusan ada di rumah saya tadi. Nah, inilah panggilan saya. Saya tidak mau senang-senang dengan itu. Saya ingin bahwa berita Injil diberitakan sampai ke ujung bumi. Sekecil apapun tangan saya bisa berjalan. Tapi itu yang saya harus kerjakan. Ya, kembali ke slide tadi. Sekarang kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apa yang kita sedang perjuangkan hari ini? Apakah seadanya aja atau kita mau ya? Seadanya. Ya. Mengenali panggilan pelayanan itu sebenarnya sudah lama saya merindukan untuk bisa melakukannya, itu cuma cara melakukannya itu bagaimana saya belum bisa menerapkan. Untuk itu saya berusaha untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan pelayanan, ya terutama juga melalui Cambium ini. Saya berharap setelah Cambium ini saya bisa lebih berani lagi untuk melangkah. Nah, dan poin ketiga untuk mencari mulai kesempatan memberikan kabar baik dan melakukan pelayanan, ya itu kerinduan kami, saya sendiri, untuk memberitakan kabar baik itu. Ya mohon doa teman-teman agar setelah Cambium ini kita lebih banyak menambah wawasan, kita lebih berani dan lebih komitmen untuk melangkah. Demikian. Ya, silakan siapa lagi?
Silakan. Kalau sama semua ya, kalau sama semua kita lanjut. Yang pasti bahwa terus dalam perjuangan ya, kita terus dalam perjuangan untuk mengambil kesempatan menciptakan kabar baik. Karena kita tidak bisa berhenti sekedar bahwa kita dipanggil untuk melayani, tapi sebenarnya pelayanan apa yang Tuhan mau adalah pergi menjalankan amanat agung itu. Ya, kalau kita sampai kehilangan esensi daripada Kambium ini adalah kita dipanggil untuk melayani, menjadi murid dan memuridkan, dan juga untuk menjalankan amanat agung, maka sia-sialah kita mengikuti Kambium. Kalau pada akhirnya kita berhenti di tingkat bahwa kita memperlengkapi diri kita, tapi kita tidak memberi kesempatan juga kepada orang lain untuk menerima hal yang sama seperti kita. Ya, jadi itu menjadi perjuangan kita untuk bertumbuh. Ya, silakan yang lanjut lagi. Silakan. Kita masuk dasar dan proses pertumbuhan. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 11. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau kita membangun dasar itu, tidak ada orang lain yang bisa dianugerahkan itu ya, kecuali dasar yang sudah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi segala sesuatunya yang kita bangun, ya aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Bahwa yang dibangun di atasnya itu harus diletakkan dasar. Jadi dasar, fondasi daripada kehidupan spiritual kita itu adalah Yesus Kristus. Dari situlah kita mulai membangun. Tidak peduli seberapa besar bangunan kita, tidak peduli seberapa tinggi bangunan kita, tapi fondasinya harus kuat dulu. Jadi akar daripada fondasi itu atau fondasi daripada bangunan kehidupan kita, spiritual kita itu adalah Yesus Kristus. Itu yang terutama. Yang pertama itu adalah kita memang sadar diri kita, siapa kita di hadapan Tuhan. Kita ciptaan yang mulia, serupa dengan gambar Tuhan, dan Tuhan sudah mati di kayu salib untuk kehidupan kita, membebaskan kita dari dosa, dan sehingga kita membangun bangunan spiritual kita atas dasar di atasnya, yaitu meletakkan dasar itu yang sebenarnya itu Yesus Kristus. Tidak ada cara lain kecuali itu. Dan bagaimana caranya untuk kita meletakkan dasar? Cintai Tuhan Yesus terus menerus, cintai Dia. Itu dasar pertumbuhan kita. Ya, Efesus 4 ayat 11 sampai 16, pemahaman pengajaran, kedewasaan karakter, pekerjaan pelayanan, dan Korintus 3 11, pribadi dan karya Kristus. Kita harus mengenal pribadi Kristus, itu menjadi fondasi kita tadi ya. Jadi kita sedang dalam membangun rumah, membangun karakter-karakter kita di dalam Efesus yang tadi spiritual check up tadi. Kita tidak bisa membangun spiritual check up, kita tidak bisa membangun pertumbuhan, kedewasaan pertumbuhan kita, membangun rumah kedewasaan pertumbuhan kita kalau kita tidak punya fondasi pribadi dan karya Kristus. Jadi Kristuslah pribadi Kristus dan karyanya itu, dan itulah yang menjadi dasar daripada pertumbuhan spiritual kita. Itulah dasar. Ya, Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Sangat jelas kita sudah dapat pemahaman minggu lalu tentang itu, bahwa Tuhan mau kita tinggal dalam Dia. Tuhan di dalam kita, di dalam Tuhan, dan Tuhan dalam kita. Sama seperti Yesus mengatakan, sama seperti aku tinggal, Dia dan Bapa adalah satu, dan Yesus dan kita pun juga adalah satu. Maka yang Dia mau adalah kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Tapi bagaimana caranya Dia mau tinggal dalam kita kalau kita tidak membuka hati kita untuk Tuhan? Dan Tuhan masuk, kan Tuhan bilang Dia mengetuk pintu supaya kita masuk. Setelah Dia masuk, Dia akan tinggal dalam hidup kita. Pada saat Dia tinggal dalam hidup kita, maka Dialah yang berkuasa atas hidup kita, bukan kita lagi. Ya, sama seperti ranting tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Begitu juga kita tidak bisa hidup, kita tidak bisa berbuah, kita bisa bertumbuh, tapi kita tidak berbuah kalau kita hidup dari diri kita sendiri. Tapi itu makanya saya bilang, dalam kita proses berkambium ini, kita andalkan Tuhan aja. Karena kalau kita mengatakan kita belum mampu, kita apa? Berarti kita tinggal dalam diri kita sendiri. Tapi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memperlengkapi kita. Tuhan yang akan menghasilkan buah itu dalam diri kita. Karena kita tidak bisa menghasilkan
buah kita sendiri kalau bukan Tuhan yang melakukan dalam kita. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur itu, demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal dalam aku. Karena syaratnya adalah tinggal dalam Tuhan dulu. Jadi syarat untuk kita berbuah atau murid yang memuridkan, syarat pertama adalah tinggal di dalam Tuhan dulu. Kalau pokok anggur itu tidak tinggal dalam kita, maka kita tidak akan berbuah. Begitu juga dengan hidup kita. Kita harus tinggal dalam Tuhan, maka kita bisa berbuah. Syaratnya itu aja. Nah, bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu sangat menentukan bentuk-bentuk pertumbuhan kita. Kita tidak sekedar mengenal Tuhan, tapi setelah kita meletakkan dasar pribadi dan karya Kristus itu dalam kehidupan kita, kemudian kita membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Itulah kalau hubungan pribadi sama seperti kalau kita sedang menanam pohon untuk bertumbuh dan menghasilkan buah. Bagaimana kita mencampur air, kita menyiram dengan air, kita memperlakukan tanaman itu sehingga kita menyatu dengan tanaman itu dan itu bisa menghasilkan buah. Begitu juga hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan sangat menentukan proses pertumbuhan kita. Apakah saya sedang terus memperjuangkan pertumbuhan saya dalam memiliki dan memelihara kerinduan dan kehausan akan Tuhan, memiliki dan memelihara persekutuan dengan Tuhan melalui firman, memilih dan memelihara persekutuan dengan Tuhan melalui doa? Ya, siapa satu orang aja, siapa yang mau bicara, atau satu-satu ya, yang poin 1 siapa, poin 2 siapa, poin 3 siapa, supaya semuanya bisa berjalan. Silakan poin 1 siapa? Ya, terima Atau saya kasih. wakili jawab. Bu Juliana. Terima kasih. Apakah saya sedang terus memperjuangkan pertumbuhan saya dalam memiliki dan memelihara kerinduan dan kehausan akan Tuhan? Iya. Saya terus memperjuangkannya dalam hidup saya dengan terus berusaha untuk lebih banyak membaca firman Tuhan dan memahami, dan sedang terus berproses untuk melakukan lewat perkataan dan perbuatan akan firman Tuhan. Ya, amin, amin. Kemudian poin 2 siapa yang bisa jawab? Mau jawab. Memiliki dan memelihara persekutuan dengan Tuhan melalui firman. Kanoni coba. Kanon? Halo? Noni? Oh ya, sorry saya unmute tadi. Saya jujur saya juga sedang memperjuangkan untuk pertumbuhan saya di dalam memiliki dan memelihara persekutuan dengan Tuhan melalui firman. Ya, salah satunya untuk tetap membaca firman dan mengerti apa yang ada di dalamnya, apa kehendak Tuhan, juga bersama-sama dengan teman bersekutu, memperdalam wawasan kita tentang firman, dan semuanya itu harus kita lakukan agar firman Tuhan itu terpancar dalam kehidupan kita. Demikian. Ya, poin 3 coba Sardi coba. Ya, apakah saya sedang memperjuangkan dalam pertumbuhan dalam memelihara dan persekutuan dengan Tuhan melalui doa? Ya, saya juga terus berupaya untuk memelihara persekutuan melalui doa, termasuk dengan adanya kelompok kecil kita ini, dengan adanya kontak doa, kita boleh mendoakan teman-teman kita, rekan-rekan kita. Dengan itu melalui doa kita lebih dekat lagi dengan Tuhan, begitu, dengan tidak menjauhi persekutuan dengan teman-teman kita, baik itu di ibadah di gereja ataupun di Kambium ataupun persekutuan-persekutuan lain. Dengan ini saya terus berjuang untuk dan memelihara supaya lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ya, ya, coba Abi jawab. Abi memiliki dan memelihara persekutuan, bagaimana perjuangannya? Kalau untuk memiliki dan memelihara persekutuan dengan Tuhan melalui doa, saya juga terus memperjuangkannya ya. Kalau misalnya di dalam doa itu kan adalah nafas. Lebih saya ketika melewati berakar, saya lebih
diperdalam lagi bagaimana betul-betul doa itu, dari dulu kita tahu doa itu adalah nafas, tapi bagaimana kita menghayati betul-betul itu bahwa doa itu adalah nafas. Jadi bukan cuma dibilang ya nafas, 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 tapi sebenarnya kita tidak hayati apa maksudnya nafas. Tapi bagaimana bahwa dalam setiap detik nafas kita menghirup udara yang bebas, maksudnya yang gratis ini, di situ kita terus berbicara dengan Tuhan, kita terus connect dengan Tuhan, tidak ada yang membatasi begitu. Amen. Saya mau lebih menghayati itu dan saya mau memelihara itu. Jadi meskipun saya tidak harus sedang dalam keadaan duduk secara khusus begitu, meskipun itu ada juga waktunya, tapi meskipun kita lagi berjalan, meskipun sedang berbicara pun dengan orang, kalau saya misalnya dalam mengajar, saya terus memohon di dalam hati, Tuhan tolong saya tidak punya kemampuan apa-apa, karena saya sadar bahwa memang yang akan menolong saya adalah Tuhan sendiri. Bahkan firman Tuhan berkata ketika kita berdoa pun yang berkata-kata bukan diri kita, tetapi Roh Kudus begitu. Jadi itu yang terus saya mau pelihara, yang saya mau terus miliki untuk tetap punya hubungan dengan Tuhan melalui doa. Yes, benar ya. Bah, ini yang menjadi fondasi hidup kita, bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan, itu akan menentukan pertumbuhan kita di dalam Tuhan, menentukan pertumbuhan spiritual kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Yaitu pertama kita memiliki dan memelihara kerinduan dan kehausan akan Tuhan. Terus bagaimana caranya kita supaya bisa memelihara kerinduan? Pertama, cari dulu kerinduan itu. Kalau kita tidak punya kerinduan dan tidak haus akan Tuhan, maka kita harus ciptakan itu. Bahkan kita minta kepada Roh Kudus, minta kepada Tuhan, supaya kita memiliki kerinduan dan kehausan akan Tuhan. Doa kita adalah minta, Tuhan Engkau berikan kepadaku kerinduan dan kehausan. Karena jangan-jangan kita sudah tidak punya kerinduan dan kehausan akan Tuhan. Dan begitu banyak jemaat-jemaat hari ini yang dikira setelah mereka menerima Yesus, kemudian menjalankan tugas setiap hari, mereka mengatakan bahwa sudah cukup, itu keselamatan yang dikerjakan. Tapi apakah punya kerinduan dan kehausan akan Tuhan? Belum tentu. Contohnya misalnya kalau kita mau mengadakan webinar atau mengadakan diskusi-diskusi, banyak orang tidak tertarik untuk ikut melibatkan diri dalam diskusi. Karena apa? Tidak punya kerinduan untuk mencari pribadi Tuhan, haus akan Tuhan. Kemudian memiliki dan memelihara persekutuan dengan Tuhan melalui firman. Tidak banyak orang yang mau menggali firman Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Sementara kita selalu mau mengatakan bahwa saya anak Tuhan. Tapi bagaimana apa kadarnya kita mengatakan kita anak Tuhan? Kalau kita tidak hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, bukan bicara tentang persekutuan di gereja ya, bukan bicara tentang persekutuan orang-orang percaya, no. Ini bicara tentang hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Memiliki persekutuan pribadi saya dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Saya menggali persekutuan saya dengan Tuhan lewat firman. Di situ saya melakukan spiritual check up juga. Apakah hubungan saya dengan Tuhan adalah hubungan yang biasa-biasa aja, atau hubungan yang luar biasa? Di dalamnya firman itu hidup dan berbicara dalam kehidupan saya. Kemudian memiliki dan memelihara persekutuan dengan Tuhan melalui doa ya. Betul, seperti Abi mengatakan bahwa doa itu nafas hidup. Kita tidak bisa menghilangkan nafas hidup dari hidup kita. Bagaimana orang-orang yang kena COVID-19 dan berusaha untuk sampai oksigen sekarang begitu mahalnya karena orang tergantung kepada oksigen. Begitu mahal, sementara Tuhan memberikan kita free life. Kehidupan, napas hidup itu yang luar biasa. Kita tidak perlu mencari keluar oksigen. Oksigen kita bisa dapat di mana aja. Begitulah dengan doa kita. Kita tidak ada lagi ruang yang membatasi kita. Ruang dan waktu tidak ada lagi. Kenapa? Karena Roh Kudus itu yang berbicara terus dalam hidup kita. Zaman dulu Tuhan berbicara kepada bangsa Israel lewat Musa. Berbicara kepada bangsa Israel lewat Yosua. Lewat nabi-nabinya, lewat hakim-hakimnya. Tapi hari ini Roh Kudus berbicara kepada setiap kita masing-masing. Itu luar biasa sekali. Makanya kita perlu terus perjuangkan pertumbuhan kita, persekutuan kita dengan Tuhan, doa-doa kita dengan Tuhan. Kita terus perjuangkan supaya kita punya hati seperti Kristus dan hubungan pribadi kita dengan Tuhan terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan lebih baik lagi. Amin. Ya. Lukas 8 ayat 15 dan Matius 13 ayat 23. Yang jatuh di tanah yang baik itu ya orang yang telah mendengarkan firman itu, menyimpan dalam hati dan yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Hari ini kita diperhadapkan pada situasi itu. Firman yang jatuh di tanah yang baik, itu kita ini yang mendengarkan, menyimpan dan mengeluarkan buah dalam ketekunan kita. Benar
Kayaknya jaringannya Kawati. Iya Bella. Halo. Kawati, halo. Oke. Kalau Yuk. gini, Boleh. Oke. Ya, ya. ini, halo, Sudah bagus. Ya, sudah oke. Lanjut. sudah boleh? Halo? Oke. Ya, oke. Ya, jadi yang jatuh di tanah yang baik adalah orang yang mendengar. Jadi kita tidak sekedar mendengar ya. Banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak menyimpan. Dia mendengarkan dengan telinga kiri, keluar dengan telinga kanan, pulang gereja, dia tidak tahu apa yang dibicarakan. Jadi yang Tuhan mau bahwa yang jatuh di tanah yang baik itu adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hatinya dengan baik ya. Setelah dia menyimpan, kemudian dia mengeluarkan buah yang baik, buah yang bukan sekedar buah asal buah, tapi buah yang banyak dan terus-menerus di dalam ketekunannya. Sehingga Tuhan mau kita mendengarkan, menyimpan, dan mengeluarkan buah dari ketekunan kita. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Persoalannya berapa kali lipat itu tidak penting. Berapa banyak kali, mau 100 kali lipat, mau 60 kali lipat, mau 30 kali lipat, tidak penting. Tapi yang penting adalah apakah kita berbuah. Karena setiap orang kan berbeda ya, penerapannya berbeda. Tetapi bagaimana Tuhan melihat hati kita untuk mau melipat gandakan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu yang terutama. Oke, lanjut. Sebentar, saya matikan dulu anunya, soundnya. Ya, bagaimana selanjutnya yaitu tadi ya, memahami dan melakukan dan menularkan. Ya itu artinya buah-buah roh yang kita keluarkan. Ya firman yang ditaburkan ya. Firman ditaburkan adalah yang Tuhan mau adalah firman yang ditaburkan di tanah yang baik dan subur, sehingga pada saat kita mendengarkan, kita tidak sekedar mendengarkan, tapi kita memahami. Setelah kita memahami, kita melakukan, dan kemudian kita mau juga supaya kita bisa menularkan. Kita berbuah, namanya berbuah, melakukan dan berbuah. Berbuah artinya kita menularkan firman yang kita terima, kemudian itu rema itu kita juga bisa tularkan kepada yang lain. Ya, ini dibicara tentang murid yang memuridkan. Jadi memang ujung-ujungnya adalah kita harus memuridkan. Itu adalah buah dari kehidupan ketekunan kita. Ada pertumbuhan kita dosisnya tahunan, semesteran, triwulan. Ya, itu kita harus ngecek ya. Kalau orang masuk dokter kan ada namanya general check up, ada yang tahunan, ada yang semester, ada per 6 bulan, ya per 3 bulan, bahkan mungkin ada yang bulanan. Kalau banyak duit ya bisa tiap bulan ya. Saya sepanjang hidup saya belum pernah general check up. Saya minta Tuhan aja, Tuhan yang buat general check up dalam hidup saya. Yes. Ya. Yes. Kalau untuk itu ya, saya takut general check up, takut nanti dibilang sakit ini, sakit ono. Akhirnya malah saya mati gara-gara dengar kata-kata dokter. Ya, tapi jangan ikut saya ya. Bukan karena saya ada duit atau nggak ada duit, mau ada duit pun saya tetap serahkan. Udah Tuhan, kalau mau ambil napas saya, ambil hidup saya, ambil aja udah. Ya, karena Tuhan lebih tahu hidup saya daripada dokter. Nah, Anda perlu apa nih? Ya, apa tadi sebelumnya? Anda perlu spiritual check up juga. Ya, kita butuhkan spiritual check up ya. Kita butuh spiritual check up. Bagaimana yang seperti tadi, kita perlu setiap saat juga meneliti diri kita. Benarkah Tuhan hidup saya hari ini? Saya tidak hanya sekedar memberitakan firman, tapi juga kehidupan saya adalah firman Tuhan sendiri yang hidup dalam kehidupan saya dan berbuah lebih banyak. Setiap kita akan terus melakukan general check up, bisa tiap hari kalau perlu. Saya juga setiap kesalahan yang saya buat pagi hari, malam hari saya sudah general check up. Saya juga sudah melakukan check up atas diri saya, dan saya mohon ampun juga kepada Tuhan atas setiap dosa pelanggaran saya. Apapun yang saya buat, perkataan saya, pikiran saya, hal-hal yang saya buat yang mendukacitakan hati Tuhan, yang bisa membuat orang lain merasa sedih, merasa tidak nyaman dengan saya memohon ampun terus sama Tuhan. Saya memohon ampun, tapi saya tetap meminta kepada Tuhan, terus berikan kepadaku Tuhan, roh keberanian, dan untuk menyatakan kebenaran. Karena walaupun itu pahit, kalau kebenaran harus dinyatakan, maka saya harus menyatakan. Memang ada namanya besi menajamkan besi. Seringkali kalau besi bergesekan dengan besi itu tidak pernah enak. Kita yang dengarnya aja nggak enak, apalagi yang melakukan besi dengan besi dikasih itu bisa menimbulkan api ya. Kalau besi dan besi dipadu, digesekkan itu. Tetapi Tuhan mengatakan, biarkanlah besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Tuhan mau seperti itu supaya kita saling menajamkan, apalagi bicara tentang spiritual. Karena siapa lagi yang saling mengingatkan kalau bukan kita.
Ya, lanjut. Terakhir mungkin habis ya. Ya, perawatan. Ya, dalam perawatan itu ada perawatan ICU, ada rawat inap, ada rawat jalan. Kalau orang pakai asuransi itu jelas ya. Ada perawatan ICU, rawat inap, rawat jalan, olahraga, dan perawat. Ya, itu jenis-jenis perawatan yang didapat. Tetapi bagaimana dengan perawatan spiritual kita? Ya, arah pertumbuhan kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Itu yang tadi kita sudah terima, bahwa kita harus melimpah dengan syukur. Ya, habis ya, terakhir ya. Ya, jadi kita syaratnya untuk bertumbuh adalah kita harus merasakan limpahan kasih karunia Tuhan. Kita penuh dengan ucapan syukur. Kalau sampai hari ini ada di antara kita yang masih terus tidak berlimpah dengan syukur, harusnya kita harus kembali yang namanya general check up kita, spiritual check up kita. Jangan hanya mulut kita mengatakan kita berlimpah dengan syukur, tapi hati kita penuh dengan gerutu. Hati kita penuh dengan misalnya gini, ada keinginan-keinginan kita yang belum didapat. Kita terus mengatakan, Tuhan kenapa begini, saya kan sudah melakukan kehendak Tuhan, saya sudah melakukan ini itu. Ya enggak ya. Jadi kita terus berlimpah dalam syukur, artinya apapun yang Tuhan buat dalam hidup kita, kita hanya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang berkuasa atas kita sekalian. Oke, terima kasih semuanya untuk bahasan kita. Memang agak panjang ya, tapi kita baru mulai soalnya hari ini dengan arah pertumbuhan. Silakan ibu-ibu yang kekasih, mungkin ada yang mau sampaikan sharingnya tentang bacaan kita selama 1 minggu ini. Silakan. Siapa yang mulai? Silakan, siapa mau mulai dulu? Coba coba Ibu Yuliana. Silakan Bu Yuliana, coba di-unmute ke atas. Terima kasih. Dalam seminggu ini kita mengikuti pertumbuhan yang masih sulit saya lakukan atau yang masih sulit saya yaitu kedewasaan dalam karakter. Di sini kita dituntut untuk dewasa dalam karakter kita, yaitu kita makin serupa dengan Tuhan, dan itu saya masih terus menggumuli dalam kehidupan saya terus masih memperjuangkannya. Dalam hidup saya tetap berupaya untuk mengubah karakter saya lebih serupa dengan apa yang dikeingini Tuhan, yaitu karakter Tuhan. Yang termasuk itu karakter-karakter yang dalam buah-buah roh itu masih terus dalam proses untuk diperjuangkan agar bisa nampak, bisa berbuah, bisa dilihat terutama dari diriku maupun orang-orang di sekitarku. Ya, itu saja yang menjadi pergumulan dalam seminggu ini. Ya, terima kasih. Kawati masih mute kayaknya. Oke, selanjutnya Abi, coba Abi. Ya, saya untuk bagian pertumbuhan, arah pertumbuhan ini, saya juga pada hari kelima itu betul-betul merasa bahwa disitulah bagian yang saya secara pribadi juga penting, karena dari situ kita bisa mengecek spiritual kita secara pribadi. Ya, spiritual check up tadi yang kita bahas satu-satu. Karena dari bahkan apa ya, pas hari ke-6 bahkan sampai hari ini saya terus kembali melihat pada halaman itu, pada bagian hari kelima, karena menurut saya mungkin penting juga atau bagus juga kalau kita memeriksa diri itu tiap hari. Justru kalau tiap hari itu akan lebih mengingatkan kita sebelum kita melakukan aktivitas setiap hari. Jadi misalnya mungkin kalau malam hari kita bisa buka lagi, kemudian kita bisa mengecek kira-kira hari ini kita melakukan apa lagi yang tidak sesuai dengan kedewasaan karakter kita. Jadi saya sangat
bersyukur mendapat materi ini, karena itu sangat membantu saya secara pribadi untuk bagaimana saya bisa menerapkan, menumbuhkan karakter yang dewasa di dalam Kristus. Karena di dalam karakter itulah yang akan sebenarnya akan kita pancarkan begitu kemuliaan Kristus, dan kita pasti akan lakukan dan menularkannya kepada orang lain, tidak dengan dengan kesengajaan harus karena dilihat orang, tetapi betul-betul timbul dengan sendirinya begitu, karena Kristus sendiri yang akan menolong kita untuk melakukannya. Kalau saya itu. Iya, tadi bicara tentang ini ya, bicara tentang karakter ya, pertumbuhan karakter ya. Ya, di situ tadi bicara tentang pertumbuhan karakter yang Abi sampaikan. Di situ tentang spiritual check up itu dulu saya mengalami seperti gini. Karena saya tahu saya ini pribadi sangat egois dulu. Sekarang juga masih egois, tapi lebih baik sekarang lah daripada dulu. Nah, dulu saya itu untuk menggali kehidupan saya memang harus menggunakan parameter. Parameternya adalah apa? Dalam satu hari saya mencatat apa yang saya kerjakan. Ya, dulu karena saya kerja jadi kelihatan ya, dari jam 7 pagi sampai malam. Saya akan menentukan apa yang saya kerjakan dan apa yang saya sudah rencanakan tapi saya tidak kerjakan. Dan kedua, apa kegagalan yang saya lakukan dan apa yang saya melakukan, kualitas yang saya kerjakan, yang saya hasilkan. Pada saat malam saya mulai check up. Halo? Iya, masih dengar? Ya, pada saat malam baru saya check up. Ya, malam saya check up diri saya sendiri. Apa yang saya lakukan yang sebenarnya salah. Nah, mulai saya cross check. Oh, ini loh yang saya lakukan yang tidak berkenan untuk Tuhan. Dari situ kemudian saya mulai menggali satu-satu bahwa ternyata saya sangat buruk sifatnya. Mulai saya cek satu persatu dan dari situ saya semakin mengerucut bahwa persoalan ini yang paling itu yang saya perhatikan. Untuk menghilangkan luka dari situ kan harus disembuhkan bagian-bagian itu. Ya, jadi benar yang dikatakan Abi bahwa kita setiap hari harus check up kita punya spiritual. Ya, kalau saya biasanya pagi saya melihat semua bahwa saya akan mengalami ini semua, berjumpa dengan orang siapa. Nah, dan di situ saya akan mengalami proses karena perjumpaan kita dengan orang-orang itu membuat kita terproses. Malamnya kemudian saya melihat, oh ternyata saya persoalannya di sini gitu loh. Jadi memang benar-benar proses pertumbuhan kita itu tidak mudah, tapi percaya bahwa Roh Kudus akan terus menguatkan kita, akan terus berbicara dalam hidup kita. Amin. Supaya kita menjadi serupa dengan Kristus ya. Spiritual check up sangat penting. Saya mau tambahkan sedikit tentang sedikit tentang karakter tadi. Ya memang benar, karakter itu perlu kita perhatikan baik-baik karena bagaimana kita mau keluar kalau karakter kita yang tidak bisa jadi teladan gitu loh. Bagaimana kita bicara sama orang kalau dia bicara juga dia begini toh. Nah, jadi mungkin ini tambahan dari saya. Terus yang menjadi masih dalam proses bagi saya tentang keterampilan pelayanan yang saya sangat rindukan. Bagaimana caranya untuk kita bisa lebih terampil dan lebih berani untuk melangkah dalam pelayanan. Gitu aja. Terima kasih. Iya. Jadi Kanoni punya persoalan adalah bagaimana bisa melangkah dalam pelayanan. Pertama, melangkah aja. Caranya melangkah, minta roh keberanian. Makanya saya selalu minta kepada Tuhan, saya keberanian. Ya, terus kemudian tidak berhenti di situ. Kita minta roh keberanian selalu dan kita tidak belajar melangkah. Karena apa? All of beginning is difficult. Segala permulaan itu sulit. Dan Tuhan bilang sama kita, lakukan aja. Sama seperti Musa yang mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, sebagaimana bisa saya mau berjalan seperti itu? Tapi Tuhan bilang, tidak. Aku kan memberikan kepadamu, memperlengkapi engkau. Jadi kalau Tuhan mau memperlengkapi kita ya jalan aja. Kita mulai dari angka 1. Memang terseok-seok, namanya anak kecil mulai berjalan. Jadi kalau kita punya komitmen untuk berjalan, untuk melangkah, jalan aja. Pasti Tuhan perlengkapi. Memang permulaannya sulit, tapi pasti kita akan kerjakan dengan baik. Ya, silakan Ibu Sardis. Ibu Sardis? Adakah Ibu Sardis? Coba unmute dulu. Jangan termute ya. Iya, termute Bu Sardis, unmute dulu. Ya Bu, selamat malam. Ya.
Kalau saya pribadi mungkin di hari ketiga dan hari kelima. Jadi yang saya alami selama ini, yang saya pikirkan, kenapa sampai saat ini mungkin kayak biasa-biasa aja seperti itu. Terus dalam kehidupan sehari-hari pun, misalnya dalam pekerjaan yang saya sadari pada saat ini, di mana kurang bertekun seperti itu. Mungkin sama halnya dengan hubungan pribadi dengan Tuhan. Kenapa sampai saat ini saya begitu susah untuk memahami atau lebih mengerti. Bisa dibilang itu kepekaan itu saya merasakan setelah kita mengikuti Kambium ini, saya baru sadar, oh berarti selama ini kayak saya karena memang belum bertekun seperti itu, Bu. Jadi di hari yang ketiga ini sangat-sangat menyentuh hati saya. Saya sadar berarti hubungan pribadi saya dengan Tuhan itu, kalau dicek check up medikal spiritual tadi, memang masih sekedarnya. Kita kadang saya itu membaca firman Tuhan itu, Alkitab, tapi kurang memahami begitu, hanya sekedar membaca. Jadi dengan itu saya terus berjuang bagaimana saya bisa lebih memahami, apalagi kedewasaan karakter ini, terus mengasah. Karena saya pribadi orang itu keras begitu. Jadi saya sering, apa artinya saya membaca kalau terus tidak ada berbuah seperti itu. Jadi itu yang sampai sekarang saya pergumulkan. Terus dalam hal memaafkan begitu. Misalnya bagaimana saya terus melanjut pertumbuhan ini kalau masih ada hal-hal batu-batu kerikil itu yang menyangkut di hati saya, di pikiran saya. Misalnya dalam pertemanan, kalau kita belum bisa memaafkan, sama aja toh kita melanjut begini-begini kalau buah itu sedikit aja belum muncul seperti itu. Jadi itu yang saya terus perjuangkan, bagaimana saya terus mengasah dengan terus memelihara, terus dengan membaca firman Tuhan itu, supaya kedewasaan karakter itu terus muncul, biar sedikit saja seperti yang Tuhan katakan, biar sekecil biji sawi aja imanmu itu sudah membuahkan sukacita. Jadi itu yang saya terus perjuangkan. Bagaimana saya terus itu tadi kayaknya harus ada pelepasan seperti itu, Bu. Bagaimana kita harus melepaskan kedongkol iri hati dalam diri kita sendiri. Kalau terus kita itu pikirkan, otak kita berputar-putar, bagaimana untuk berlanjut seperti itu. Jadi itu yang saya harus terus perjuangkan. Ya, mohon doa-doa ibu-ibu teman-teman sekalian toh, supaya lebih bisa lagi untuk melepaskan semua kerikil-kerikil itu, Bu. Mungkin itu dari sini. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Sardis. Sama-sama. Oh iya, putus-putus soalnya kasih. Iya, benar-benar Ibu, bahwa memang semakin kita sadari diri kita bahwa kita ini lemah, semakin kita sadari bahwa kita, hubungan pribadi kita dengan Tuhan adalah hubungan yang biasa saja, hambar saja. Kita tidak mengalami, kita tidak merasakan sukacita itu dalam hati kita. Kita tidak merasakan bagaimana Tuhan yang bertata dalam hidup kita. Nah, itulah saatnya kita sudah harus mengevaluasi lagi diri kita. Kita check up spiritual kita, supaya terus kita bertumbuh, supaya terus kita merasa haus dan kita lapar akan Dia. Kita terus mencari hadirat Tuhan, kita terus mencari Tuhan dalam hidup kita, ya. Terus kemudian sehingga dari situ kita akan lebih memahami lagi tentang karakter kita di hadapan Tuhan, supaya kita semakin dewasa bertumbuh. Bukan berarti kita tidak bisa gagal. Makanya kita butuh Tuhan, karena kalau orang yang tidak gagal, kita tidak butuh Tuhan lagi. Selama kita hidup, kita akan bisa jatuh. Yang penting Tuhan bilang jangan jatuh di lubang yang sama. Kita terus bertumbuh, Tuhan mau dari kita merangkak, kemudian kita berdiri dan kita berjalan, kita mencapai kedewasaan. Tantangan pasti ada. Kita pasti akan melakukan banyak tantangan, pencobaan. Tapi percaya kalau kita tetap dalam pokok anggur itu, maka kita tetap bisa dipangkas. Tapi pemangkasan itu membuat kita semakin berbuah dan berbuah lebat. Ya, silakan Abi. Unmute dulu. Sudah misalnya Kak? Oh tadi udah ya, Abi ya? Sudah. Oke. Sudah semua. Oh Kanoni. Aduh. Sudah tuh. Nah. Belum Ada kan?
Saya tambahkan belum. saja. Ya, tambah. Sudah minta deh. Di dalam iya. di dalam pertumbuhan ini ya kita harus berani berubah. Amin. Siap berubah. Ya, memang kita siap berubah, kita minta pertolongan Tuhan ya. Tidak ada kita langsung tiba-tiba menjadi kayak Superman yang berubah. Enggak. Kan ada proses-proses, ada yang namanya berakar, ada bertumbuh, ada berbuah. Dan supaya kita banyak orang yang kemudian mengambil contoh gini. Ini sudah sering pergi gereja, ini sudah sering pelayanan, tapi kok hidupnya begitu-begitu aja. Enggak ya, bersyukur bahwa orang itu dia punya banyak masalah dan dia masih terus mencari Tuhan. Kecuali dia tidak mau berjuang. Ini kita sedang berjuang, makanya tadi dikatakan perjuangan. Kenapa enggak dikatakan kamu harus berubah? Tidak. Tuhan katakan kamu berjuang. Kita sedang dalam proses perjuangan. Untuk melawan diri sendiri itu tidak mudah. Ya, saya bersyukur puji Tuhan bahwa hari ini saya berada di track Tuhan, walaupun banyak tantangan, banyak pencobaan, dan saya bisa jatuh, seringkali bisa jatuh. Makanya saya sering berkatakan sama Tuhan, Tuhan tolong saya, pegang tangan saya, karena saya bukan malaikat yang tidak bisa berbuat dosa, tapi saya juga bukan Lucifer yang hanya berbuat dosa. Saya adalah anak Tuhan yang di dalam pencobaan-pencobaan tetap Tuhan pelihara. Ya, jadi kita terus berjuang untuk mencapai tujuan yang diinginkan ya, untuk bersama dengan Tuhan, jadi serupa dengan Kristus. Ya, saya kira cukup untuk ini ya. Dan kita untuk minggu depan kita akan masuk di dalam sarana pertumbuhan. Dalam sarana pertumbuhan itu di situ bicara tentang tertib rohani. Nah, ini lebih detail lagi bicara tentang tertib rohani, bagaimana pembimbing. Ya, kita bisa belajar dari orang-orang yang lebih dahulu berjalan di depan kita. Kemudian orang yang dibimbing itu arahnya bagaimana. Kemudian rekan bertumbuh. Ya, kita tidak bertumbuh sendiri, tapi kita butuh rekan untuk bertumbuh bersama, dan kita butuhkan disiplin di dalam. Ada pemangkasan-pemangkasan. Kalau istilahnya kemarin, ya, kalau dalam bahasa Inggris bukan pemangkasan ya, tetapi itu ada lift up, ya. Taken away, jadi itu bagian-bagian yang rusak itu kemudian itu yang dibenahi, diperbaiki, ya. Kemudian ada peneguhan dari Tuhan, jadi kita butuh peneguhan. Nah, sarana pertumbuhan untuk minggu depan, dan demikianlah untuk minggu ini. Silakan kita dengar pujian dulu. Bisa Kak Abi putar pujian? Oke, lagu apa ya? Kenapa ada masalah ya? Saya juga masalah koneksi saya. Ya, silakan Abi. Lagu apa? Lagu apa? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Apa Wat, kepanasan? Bajuku yang saya kasih begini. Ya, saya kan agak kurang suka ya pakaian-pakaian begini. Tapi oke lah. Saya nggak suka ininya, bajunya nggak suka. Kita berterima kasih sama Tuhan, maka kita bernyanyi bahwa kita punya Allah hebat dan luar biasa. Amen. Jam perut kita itu coba lihat. Jam 12 pasti perut kita terasa memberikan sinyal akan makan kan. Lalu suara bisa kencang dikit. Terima kasih Tuhan. Jadi dijadikan doa kita di depan komitmen kita ya. Mana Allah yang begitu kasih kepada kita. Sepanjang hidup kita Tuhan terus berbicara melindungi kita. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima
bersyukur pagi. Ya. Terima kasih Abi. Ya, Asli. kita berterima kasih kepada Tuhan atas kesetiaan Tuhan dalam hidup kita ya. Saya berikan Amen. satu ya ilustrasi tentang cerita kemarin saya menerima di dalam Hakim-Hakim ya. Bagaimana Tuhan mengangkat hakim-hakim itu untuk menjadi penyelamat ya, penyelamat dalam kehidupan bangsa Israel waktu itu, dan Allah karena begitu setia kepada Israel sehingga Dia mengangkat terus hakim-hakim yang akan menyelamatkan mereka bangsa Israel dari hantaman musuh-musuh mereka ya, orang-orang kalau nggak salah orang-orang Midian itu ya. Karena kasih setia Tuhan, Tuhan yang setia, tapi kita bangsa Israel itu gambaran kita hari ini, bahwa kita tidak setia kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap setia kepada kita. Makanya Dia menurunkan Roh Kudus dalam hidup kita untuk selalu mengingatkan kita, selalu menolong kita, dan meneguhkan kita senantiasa supaya kita berjalan pada trek Tuhan karena kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Yaitu makanya tadi lagu berterima kasih atas kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Ya, terpujilah Tuhan Yesus. Kita akan masuk di dalam doa. Doanya yang sama ya, yang kemarin itu ya, yang diucapkan kemarin kan ya, didoakan ya. Kita akan terus berdoa ya. Saya pimpin doa kali ini. Boleh ya? Ya. Halo? Oke. Aduh, Ya. saya kena ini. Sebentar, saya matikan dulu ini yang ini. Saya matikan satu ini, saya koneksinya kurang bagus sekarang. Sebentar. Saya leave yang ini dulu. Saya leave. Oke, Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita akan berdoa bersama. Saya akan berdoa buat masing-masing kita, tapi biar lebih singkat-singkat ya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setia pemeliharaan cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini, kami terus merasakan cinta kasih Tuhan itu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Dalam kami belajar bersama Tuhan arah bertumbuh hari ini Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami sudah melakukan general check up untuk spiritual kami. Terima kasih Bapak, Engkau terus mengingatkan kami Tuhan untuk hal-hal yang perlu kami ubah dalam hidup kami, karakter kami Tuhan. Karena kami mau mempunyai karakter seperti Engkau. Engkau ubah kami Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam kami memahami firman Tuhan, berikan kami rasa haus, lapar akan firman-Mu. Supaya kami terus bertumbuh di dalam mengenal Tuhan secara pribadi lebih dekat lagi. Karena yang Tuhan mau dalam pertumbuhan iman percaya kami, fondasi yang terutama dalam mengenal pribadi Tuhan, meletakkan Engkau Yesus Kristus sebagai landasan utama dari hidup kami. Dan kami mau juga Tuhan di dalam kehidupan kami bersama dengan sesama kami, menampakkan wajah Kristus, menampakkan karakter Kristus. Engkau ubah hati kami, Engkau ubah kehidupan kami Tuhan, untuk karakter-karakter kami yang lama Tuhan. Dan untuk menjadi serupa dengan Kristus, untuk menyatakan kebenaran, tetapi juga kami penuh kasih Tuhan. Sebagaimana Yesus yang sudah mengasihi kami, kami pun juga mengasihi orang lain. Dan Kau berikan kepada kami juga Tuhan kerinduan untuk juga mau menjadi saksi untuk bagi orang lain, untuk menyatakan Tuhan, memberitakan Injil-Mu kepada orang lain. Berikan kepada kami roh keberanian, kemampuan Tuhan untuk berkata-kata Tuhan seperti Engkau. Engkau taruh firman-Mu dalam hidup kami, sungguh-sungguh Tuhan, pemberitaan firman itu bukan hanya berlaku bagi diri kami sendiri, tapi itu boleh kami manifestasikan Tuhan kepada orang lain juga Tuhan, supaya orang juga boleh menikmati kasih Tuhan. Pemberitaan Injil itu boleh disebar Tuhan sampai ke ujung bumi. Kau pakai kami Tuhan di tengah-tengah kesederhanaan kami, ketidakmampuan kami, Engkau pakai hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk proses pertumbuhan yang boleh kami alami pada saat ini. Juga kelompok kami Tuhan, terdiri dari anak-anak-Mu, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau berkati anakmu Ibu Norce, Kau berkati anakmu Ibu Abi, Normal Padangaran, Kau berkati anakmu Ibu Yuliana, Ibu Saris, juga anakmu Stephen, Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Kau pimpin berkati mereka Tuhan sepanjang minggu ini. Doa-doa kami sudah kami naikkan bersama-sama Tuhan. Doa-doa dari pergumulan hidup, bahkan kerinduan masa depan dari anak-anak-Mu yang sudah kami doakan secara bersama-sama Tuhan sepanjang hari minggu ini. Sepanjang minggu ini Engkau dengarkan, Engkau taruh tangan-Mu Tuhan, Engkau taruh hati-Mu Bapa. Bahkan Engkau menjawab Tuhan setiap doa-doa kami semua. Biar kasih karunia Tuhan terus berlimpah atas kami. Engkau mendengarkan doa bahkan yang tidak terucapkan dengan mulut kami, tetapi Tuhan ada di dalam hati kami masing-masing. Engkau dengan kuasa Roh Kudus akan menjadi pendoa syafaat bagi kami, untuk menaikkan doa-doa kami ke hadapan Bapa di sorga. Dan terus juga Tuhan, ucapan syukur anak-anak-Mu Engkau dengarkan, kerinduan anak-Mu bahkan yang untuk mendapatkan
mendapatkan juga pekerjaan yang lebih baik Tuhan dalam rumah tangga, untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi, bahkan untuk mendambakan keturunan. Tuhan, Engkau taruh sendiri hatimu, Engkau taruh Tuhan, Engkau taruh Tuhan dalam kehidupan mereka, supaya mereka boleh menikmati kasih Tuhan, melengkapi setiap kebahagiaan mereka. Anak-anakmu yang sedang mencari pekerjaan, Engkau tolong buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang akan mencari pekerjaan untuk menjadi pegawai negeri, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau sendiri akan buka jalanmu. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Kami hanya sanggup berdoa, tapi Tuhan, Engkau yang menyatakan Tuhan kepada anak-anakmu seturut dengan rencanamu, bahwa apa yang Tuhan rancangkan, Tuhan, Kau sudah taruh dalam kehidupan masing-masing anak-anak-Mu. Bahkan kami semua yang hadir pada malam hari ini, kami serahkan hidup kami. Engkau dengarkan Tuhan setiap keluh kesah kami. Engkau dengarkan Tuhan doa-doa kami pada malam hari ini Tuhan. Engkau dengarkan kerinduan-kerinduan kami Bapa, sehingga benar-benar kami boleh terus menikmati kasih Tuhan. Kami boleh mengalami Tuhan dalam hidup kami sepanjang hari ini, bahkan hari-hari yang akan datang. Terima kasih Bapa di sorga, terus Kau berikan kerinduan kepada kami untuk melayani Tuhan sepanjang hidup yang Kau berikan kepada kami. Berkati keluarga, orang tua, saudara-saudara, berkati suami, istri, suami dari anak-anakmu, anak-anak, bahkan kami semua, agar kami terpelihara, dijauhkan dari segala mara bahaya, penyakit, gangguan setan, bahkan maut sekalipun. COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus keluar, tidak berkuasa atas kami. Karena nama Tuhan yang berkuasa bagi kami, Engkau yang adalah kepala dalam hidup kami, dan Engkau sendiri akan menuntun perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa, kami akan selesai di dalam arah bertumbuh pada minggu ini. Kau peliharakan sepanjang minggu kami ke depan, agar kami tetap dalam lindungan kasih Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, kini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Tolong dimatikan recordnya ya.